Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan kita datang dengan hati yang rindu, hati yang haus. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama menaikkan pujian syukur kepadamu. Hal yang terindah dalam hidup kami saat kami boleh datang, karena Engkau yang sudah melayakkan kami. Darah-Mu yang menguduskan hidup kami, sehingga kami layak ada terus dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang sangat berarti bagi kami. Terima kasih. Sekiru rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Sekali katakan, sekiru rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku bersandar. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekiru sarindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku,
aku kepadamu, aku berserah. Aku pasrah, hatiku berindu menyerah. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Engkau segalanya bagi kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah dengan rasa rindu, rasa haus, serasa batu akan Engkau. Engkau segalanya, Kau yang berarti dalam hidup kami. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu, kami tinggikan Engkau.
Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan selama. Tidak ada yang seperti-Mu. Tidak ada yang sama dengan-Mu. Hanya Engkau. Hanya Engkau satu-satunya. Sebab itu hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Hanya kepadamu Yesus Tuhan. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Indah bersama-Mu. Terpujilah, terpujilah Engkau. Engkau yang dahsyat, Engkau yang hebat, Engkau yang luar biasa. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu Tuhan. Kami percaya. Kami percaya hanya kepadamu. Dan tidak ada yang lain yang sama seperti-Mu. Terpujilah, terpujilah nama-Mu. Engkau saja yang layak dipuji. Engkau saja yang layak disembah. Ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Ajaib. Ajaib. Ajaib Engkau. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ajaib. Kami menyembah. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Tidak ada yang lain. Hanya Engkau. Tidak ada yang sama. Hanya Engkau.
Yesus Tuhan, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas semesta. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang menuntun, memimpin langkah-langkah hidup kami. Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang menjaga hidup kami. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang sebab Kau ada. Kau Immanuel yang selalu beserta kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam. Dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Sehingga hati kami tetap tinggal tenang teduh di dalam segala keadaan kami. Sebab Engkau penolong yang setia. Yang selalu tepat waktu bagi kami. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja.
hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kamu mau terus merasakan kasih-Mu, sebab kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Sebab Engkaulah kasih dan Engkau Allah yang kekal. Sebab itu hati kami tenang tinggal di dekat, bahkan di dalam. Sebab itu biarlah firman-Mu dalam kami menguasai, mengendalikan, mengarahkan hidup kami. Sebab itulah yang membuat kami tenang. Sebab itu pagi hari kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Iya, Pak. Selamat pagi, shalom Pagi. semua. Renungan kita diambil dari Yohanes 7. Wah, lumayan panjang ya. Saya akan bacakan. Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea. Sebab ia tidak mau berkeliling di Yudea, karena di sana para pemuka Yahudi berusaha untuk membunuh. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Lalu kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun melakukan sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau dikenal luas. Jikalau engkau melakukan hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi waktumu kapanpun tersedia. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku tidak pergi ke situ, karena waktuku belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Namun sesudah saudara-saudaranya berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, melainkan diam-diam. Para pemuka Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah dia? Di antara orang banyak terdengar banyak bisikan tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Namun ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan orang banyak. Tidak seorang pun berani berkata terang-terangan tentang dia, karena takut terhadap
para pemuka Yahudi. Nah, berikutnya Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Banyak dari orang tahu tentang Yesus, tetapi tidak mengenalnya. Banyak orang berdebat tentang Yesus, tetapi tidak datang mencari Yesus untuk mencari kebenaran. Hari ini pun sama, banyak orang mendengar berita tentang Yesus, banyak ikut pendapat orang lain, namun tidak membaca firman dan tidak datang kepadanya dalam doa. Jadi kita lihat di sini, kenapa orang tidak mau cari Yesus di ayat 7. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Jadi saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya sama Yesus. Nah, yang saya nangkap, mengapa orang tidak mau mencari Yesus? Di ayat 7 inilah kuncinya ya. Kenapa? Karena Yesus menyatakan kebenaran. Yesus menyatakan dosa mereka. Nah, dosa itu kan sangat nikmat. Jadi orang lebih memilih menikmati dosa daripada mengenal Tuhan Yesus. Itu yang saya dapat sih dari perikop ini. Selanjutnya ya, kesaksian tentang kesaksian Yesus tentang dirinya. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah. Lalu mengajar di situ. Para pemuka Yahudi pun merasa heran dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa berguru? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Siapa yang mau melakukan kehendaknya, dia akan tahu tentang ajaranku. Ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Siapa yang berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi siapa yang mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan, siapa yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Karena itu, kamu menyunat orang bahkan pada hari Sabat. Jikalau seseorang menerima sunat pada hari Sabat supaya hukum Musa jangan dilanggar, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seseorang pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang tampak, tetapi hakimilah dengan adil. Nah, berikut ini poinnya ini tentang Sabat. Melakukan sesuatu pada hari Sabat. Ya, jadi seperti yang Pak Edi katakan, Sabat itu tentang hati ya Pak ya. Peristirahatan kita. Jadi bukan bukan hari-hari tertentu, bukan hari yang dikultuskan gitu satu hari. Jadi Sabat ini melakukan sesuatu pada hari Sabat. Orang-orang Israel ini yang katanya orang yang beragama, tapi mereka sesungguhnya tidak mengerti agama. Ya, jadi tidak mengerti kebenaran. Di ayat 17 dikatakan siapa yang mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi kalau saya tangkap di sini, kita harus mencari Allah. Kita harus mencari kebenaran itu. Mengenal lebih dekat sehingga kita tahu apa yang kita lakukan tuh benar atau tidak. Di perikop ini jadi teringat sama Ayub ya. Jadi Ayub berkata bahwa dari orang, dari omongan orang aku mengenal Tuhan. Jadi dia tidak mengenal Tuhan langsung. Nah, bagi kita
menjadi pelajaran buat kita. Jadi kita mau mengenal Tuhan, lebih dekat Tuhan. Jadi tahu isi hati Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan, apakah itu benar atau tidak. Jadi kita tahu, itu loh poin yang di sini yang saya dapatkan. Terus pertentangan tentang asal Yesus. Kemudian beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mau mereka bunuh? Namun lihatlah, ia berbicara terang-terangan dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa dialah Mesias? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Sebaliknya, bila mana Mesias datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Namun di antara orang banyak itu, ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, apabila Mesias datang, mungkinkah ia akan melakukan lebih banyak tanda mujizat daripada yang telah dilakukan oleh Dia ini. Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia. Dan karena itu, imam-imam kepala dan orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga Bait Allah untuk menangkapnya. Lalu kata Yesus, tinggal sedikit waktu lagi. Waktu aku ada bersama kamu. Dan sesudah itu, aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Karena itu para pemuka Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat menemukan dia? Apakah ia bermaksud untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan menemukan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Jadi mereka bertentangan tentang asal Yesus. Sesungguhnya kalau kita baca, karena mereka tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Yesus, makanya mereka menolak Dia. Karena Tuhan, Tuhan tuh selalu menyatakan kebenarannya. Ketika orang tersentuh atau ditegur tidak terima, mereka menolak Yesus. Karena firman-Nya itu menyentuh dosa yang mereka cintai. Jadi penolakan sering muncul bukan karena Yesus tidak benar, tapi karena manusia tidak mau berubah. Ini selanjutnya sungai air hidup. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang itu. Yang lain berkata, iya ini Mesias. Namun yang lain lagi berkata, apakah mungkin Mesias datang dari Galilea? Bukankah kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Lalu timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuhnya.
langsung Yesus dibela oleh Nikodemus. Kemudian penjaga-penjaga itu kembali kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jak penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang pun berkata seperti itu, seperti orang itu." Lalu jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Apakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, salah seorang dari mereka yang dahulu datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dilakukannya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang muncul dari Galilea." Kalau yang tadi berikutnya, sungai air hidup. Jadi Yesus berkata, "Siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup." Jadi percaya kepada Yesus bukan berarti apa ya? Percaya kepada Yesus bukan berbicara tentang harta yang banyak, berkat yang banyak. Percaya kepada Yesus, kepuasan sejatinya bukan apa ya? Hal-hal dunia lah, tetapi yang memberi hidup itu, air hidup itu Roh Kudus yang mengalir dalam hati kita. Jadi kalau kita percaya Yesus, Roh Kudus ada di hati kita, Dia yang akan memimpin menuntun kita. Sehingga kita itu merasa apa ya, hidup kita itu lebih berarti, menemukan kepuasan di dalamnya. Terus satu lagi poin, mengapa orang-orang ini tidak percaya, bukan tidak percaya ya, meragukan, menolak orang-orang dari Galilea itu loh, maksud aku. Mungkin zaman itu Galilea adalah wilayah perbatasan, ya. Jadi banyak orang-orang asing keluar masuk, orang-orang Romawi juga ada. Nah, seperti yang kita tahu kalau orang-orang Romawi itu kan budaya mereka atau kehidupan mereka, penghiburan mereka tuh lebih terbuka ya. Jadi bagi mereka itu pelacuran juga suatu hiburan gitu. Jadi orang-orang Yerusalem terutama ya, menganggap Galilea itu kota yang tidak suci, tidak sesuci Yerusalem. Jadi mereka tuh meragukan kalau ada seorang nabi dari Galilea. Itu yang saya tangkap gitu. Nah, terus ada munculnya Nikodemus di sini. Nikodemus membela Yesus ya. Dia membela Yesus, mengatakan bahwa apakah kita menghukum seseorang sebelum dia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dilakukan. Jadi kita kenal Nikodemus itu yang datang pada Yesus, yang bertanya tentang kelahiran, yang dia tidak mengerti tentang apa yang Yesus maksud tentang kelahiran baru itu Nikodemus nih ya. Nah, demikian itu yang saya dapat untuk renungan hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Saya kembalikan sama Pak Heri. Kamsia. Oke, kamsia Ibu Ros. Jadi pagi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya tentu secara khusus kita belajar dari pribadi Yesus.
bagaimana Yesus bisa menempatkan diri di tengah-tengah dunia yang tidak semua menerima dia. Ada yang bisa percaya kepadanya, tapi ada juga yang menolak dia. Ya, satu hal yang harus kita pahami, di dunia ini setiap orang mempunyai sudut pandang yang berbeda tentang seseorang. Apalagi dari perikop dan ayat-ayat dalam pasal yang kita tahu, bahkan seperti kalau kita baca di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Artinya kita ini kan orang benar, yang seharusnya memang hidup dalam kebenaran, menyatakan kebenaran. Nah, terkadang ini agak susah dan sulit diterima oleh semua orang yang ada di dalam dunia. Apalagi orang-orang yang berseberangan dengan kita, seperti tidak ada dikatakan, karena Yesus menceritakan tentang kejahatan mereka, kejahatan dia. Ya, tentu latar belakangnya semua dari Bapa segala pendusta. Sehingga di situ dikatakan di kisah ini, ya ada yang percaya, tapi ada yang menentang. Tapi kita belajar bagaimana sikap Yesus. Dia tidak frontal, merasa dia benar, dalam tanda kutip ya. Karena kan kita tahu Yesus itu kebenaran, bukan Yesus merasa benar. Tapi memang Yesus benar. Nah, tapi ketika memang belum waktunya, itu pun yang kita tahu maksud belum waktunya, ya belum waktunya Yesus ditangkap sebenarnya. Yesus menghindar, dan beberapa kali dia harus menghilang, karena itu tadi. Jadi selain apa yang tadi Ibu Ros sudah jelaskan satu persatu, ya Tuhan ingatkan setiap kita sedang hidup di tengah-tengah dunia, dan setiap orang bisa punya sudut pandang tentang kita. Dan ya seperti prinsip yang berkali-kali kita bisa belajar, kita tidak hidup dari penilaian orang, tapi kita hidup dari penilaian firman Tuhan. Karena kalau kita hidup dari penilaian orang, kita ini akan bingung yang mana yang harus diikutin. Seperti kalau Bapak Ibu masih ingat kisah seorang bapak dan anak yang mau pergi menjual keledainya ke kota. Waktu pertama mereka berjalan bersama menuntun keledai. Orang ngomong, alangkah bodohnya, keledai itu kan bisa ditunggangi supaya nggak capek. Akhirnya mereka tunggangin. Begitu tunggangin berdua, wah ini orang nggak kasihan sama binatang. Masa keledai kayak gitu langsung ditunggangi berdua. Turunlah. Kali lagi, udah kalau gitu bapaknya aja turun biar anaknya saja. Itu pun salah lagi di mata orang. Wah, gimana sih anak masih muda, masa orang tuanya yang suruh nuntun? Gantian orang tua yang naik, anaknya suruh turun, itu pun salah lagi. Wah, ini orang tua tidak tahu diri, masa anak suruh jalan dia yang naik. Ujungnya balik lagi yang pertama, ya sudahlah dua-dua jalan, keledai. Nah seperti itulah dunia Bapak Ibu. Apalagi ketika kita mau hidup dalam kebenaran di tengah-tengah dunia yang semakin tidak benar. Ya terkadang kita justru dianggap aneh oleh dunia. Tapi mari kita terus belajar tegak lurus seperti Yesus, terus hidup dalam kebenaran karena memang kita orang benar, karena kita sudah dibenarkan, walaupun terkadang kita bisa disalah mengerti, walaupun tentu sekali lagi tidak semua juga. Ada orang yang bisa sejalan dengan kita, ada orang yang bisa sefaham dengan kita. Tapi akan ada banyak orang yang mungkin tidak bisa sejalan dan sefaham dengan kita. Itu realita hidup yang harus kita hadapi, dan bukan saja kita hadapi. Ternyata sejak zaman dulu Yesus pun sudah hadapi situasi yang sama. Bahkan lebih ekstrim, kita baca hari ini bahkan banyak orang yang berusaha untuk membunuh Yesus. Tapi ketika diperhadapkan dengan terang-terangan, mereka mengelak, mereka malah mengatakan, kau gila, siapa yang nak bunuh kau, kata orang Jambi kan kalau pakai bahasa Jambi. Tapi kan Yesus tahu memang akan banyak orang yang melakukan hal seperti itu. Nah, jadi hari ini ya mari kita belajar
dari apa yang firman Tuhan katakan. Terus hidup dalam kebenaran, menyatakan kebenaran, karena memang kita adalah orang benar. Oke, itu saja yang mau saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Ros. Silakan Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang Bapak Ibu dapat dan mau dibagikan. Oke, kalau tidak ada, kita akan masuk doa syafaat. Nanti istri saya yang berdoa dan Ibu Ros akan tutup nanti dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, untuk membawa kami, mengajak kami, untuk kami lebih lagi mengenal Tuhan. Kami boleh terus hidup di dalam kebenaran-kebenaran-Mu Bapak, sehingga melalui kehidupan kami ada aliran-aliran air hidup itu Bapak, dan lewat hidup kami juga banyak orang boleh mengenal Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa melepaskan berkat bagi Ibu Ros yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau terus pakai hidup Ibu Ros lewat pelayanan yang saat ini dikerjakan ya Bapak. Engkau berkati dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang, hikmat yang daripadamu. Ketika Ibu Ros saat ini juga boleh belajar kembali Tuhan tentang firman-Mu Bapa, untuk lebih lagi mengetahui dan bahkan lebih lagi boleh dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran-Mu. Kau berkati Bapa, berkati di dalam peran sebagai istri dan juga sebagai ibu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Pagi ini juga kami sepakat Tuhan, kami mau melepaskan berkat juga, kesehatan, kekuatan baru bagi Papi Tuhan, Pak Ongko Wijaya Tuhan. Mari Bapa, belas kasihan-Mu terus dinyatakan bagi Papi. Papi boleh terus bergairah di dalam Engkau Tuhan. Papi boleh menjalani hari-harinya dengan terus berharap mengandalkan Tuhan Bapa. Ada kekuatan baru, ada kesehatan baru, ada pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup Papi Tuhan. Rencana-Mu indah atas hidup Papi Tuhan. Berkati setiap orang-orang sekitar Papi Bapa untuk dapat merawat Papi Tuhan dengan kesabaran, dengan kekuatan yang daripadamu. Terima kasih Bapa, kami juga tetap melepaskan berkat juga bagi Cia Tuhan, dan proses yang harus dijalani dalam pengobatannya Tuhan. Ada kasih karunia-Mu, ada tubuh yang kuat Tuhan untuk menerima setiap apa obat-obat yang masuk ke dalam tubuhnya Bapa. Tuhan juga memberkati tim medis yang bekerja Tuhan. Mereka boleh bekerja dengan baik Tuhan, dan biarlah pemulihan terjadi di dalam tubuh Cia Tuhan. Jiwanya boleh terus disegarkan dan rohnya boleh tetap kuat Tuhan di dalam Engkau. Bahkan dengan kesempatan-kesempatan yang masih Engkau berikan Tuhan, Cia boleh terus bersaksi betapa Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Sang Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau melepaskan berkat Tuhan atas bangsa kami Indonesia Bapak. Kami melepaskan berkat damai sejahtera-Mu Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Mata-Mu tertuju atas bangsa ini Tuhan. Ada pemulihan yang dikerjakan di setiap aspek hidup bangsa ini Bapa. Berkati pemerintahan Tuhan, berkati Bapak Presiden Tuhan dan jajarannya Tuhan. Mereka boleh bekerja, hati nurani mereka boleh tetap murni di hadapan-Mu, mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab atas bangsa ini, membawa bangsa ini benar di hadapan-Mu Tuhan. Dan berkati juga setiap provinsi yang ada, bahkan sampai kepada tingkat daerah-daerah yang terkecil sekalipun Bapak. Berkati juga setiap orang-orang benar-Mu yang hidup di atas bumi Indonesia ini Bapak. Apapun yang mereka dapat kerjakan, mereka boleh mensejahterakan di setiap kota di mana Engkau menempatkan orang-orang benar-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan-Mu, di mana setiap orang-orang-Mu boleh bebas untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak terima kasih, kembali kami bersyukur di hadapan Tuhan. Berkati setiap anggota Koram Deo ini Tuhan. Koram Deo menjadi wadah, salah satu wadah bagi kami untuk lebih mengenal Engkau. Berkati Tuhan dan tambahkan anggota-anggota Koram Deo Tuhan, agar orang boleh datang dan belajar lebih untuk mengenal. Berkati setiap kami yang haus dan rindu untuk mengenal Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan dekat dengan Engkau. Kami mau mengenal Engkau bukan dari omongan orang lain, tapi kami mau mengenal Engkau dan mengalami sendiri tuh kebesaran-Mu, kehebatan-Mu dan kedahsyatan-Mu. Ajar setiap kami anggota Koram Deo Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, menyatakan firman-Mu melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, apapun yang kami lakukan dan kerjakan hari ini, Tuhan pimpin dan tuntun, Tuhan berkati agar bisa berhasil. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.